Suasana duka di pemakaman Vidi Aldiano sempat memicu perbincangan luas setelah beredar video yang memperlihatkan momen tidak biasa antara Sheila Dara Aisha dan seorang kakek pelayat. Dalam video yang viral di media sosial, Sheila terlihat berdiri menyambut para pelayat dengan masker yang menutupi wajahnya. Di tengah antrean pelayat, seorang kakek berpeci hitam dan berbaju putih tiba-tiba membuka masker yang dikenakan Sheila. Aksi spontan itu membuat Sheila sedikit terkejut sebelum kembali membenarkan maskernya. Peristiwa singkat tersebut langsung memancing beragam reaksi publik, terutama karena terjadi saat suasana pemakaman masih dipenuhi rasa kehilangan. Psikolog Lita Gading kemudian ikut menyoroti kejadian itu dengan kritik keras. Ia menilai tindakan membuka masker orang lain, bahkan jika memiliki hubungan keluarga sekalipun, tetap tidak sopan dan menunjukkan kurangnya empati terhadap seseorang yang sedang berduka. Menurutnya, orang yang tengah kehilangan pasangan berada dalam kondisi psikologis yang sangat rapuh sehingga membutuhkan ruang dan privasi. Ia juga menyoroti sikap sebagian media yang terlalu memburu respon dari keluarga yang sedang berkabung, karena tekanan tersebut dapat memperburuk kondisi emosional seseorang yang masih berada di titik terendah setelah kehilangan orang tercinta. Sekalipun saudara, dengan dia menurunkan masker dari wajah kita itu aja udah nggak sopan loh, kurang ajar namanya, ya kan? Setuju nggak guys? Siapa mereka itu? Aneh deh. Aduh, ampun. Tolonglah ada sedikit empati. Dia itu lagi berkabung, dia nggak mau terlalu mengekspos wajahnya karena mungkin tidak se-fresh yang biasanya, kan bisa aja menutupi kesedihannya dengan cara dia menutupi pakai masker, atau karena terlalu banyak orang dia takut sakit makanya ditutup. Bisa aja berbagai macam alasan pakai masker gitu loh, tapi nggak boleh juga kayak begitu gitu loh. Dan satu lagi, kepada para wartawan, Sheila Dara itu sedang masa berkabung yang sakit hatinya barangkali ya, yang sedang sedih sekali karena ditinggal oleh suami tercintanya. Mbok, tolong jangan diuber-uber gitu loh, tolong kasih dia jarak privacy lah gitu loh. Aduh, gimana ya, saya juga paham wartawan itu adalah tugasnya mencari berita dan memberikan mewawancarai narasumber dan sebagainya. Namun ini kan dalam kondisi berkabung gitu loh, Mbok, nanti dulu gitu loh, jangan diuber-uber, jangan dulu ditanyakan segala macem. Guys, saya juga merasakan pernah ditinggal orang yang kita sayangi. Kita mau ngomong aja susah, jangankan ngomong, berpikir aja susah, apalagi ketemu dengan kalian para wartawan. Nanti dibilang begini, dibilang sombong, bertindak begini, nanti dibilang arogan, dibilang begini, nanti kok dia tidak menghargai inilah begitulah. Banyak sekali akan ada persepsi. Tapi tolong dipahami, tolong kembangkan dulu rasa empati kalian. Kasian gitu loh, saya sih nggak mau ya terlalu dalam gitu ya. Saya sedih gitu loh, saya nggak bisa melayat hari ini karena saya sakit, karena saya baru landing tadi gitu. Jadi saya mau lanjut ke sana, nggak kuat saya gitu ya. Saya hello sama beberapa teman di sana untuk mewakili gitu loh ya. Jadi saya tidak bisa datang, mohon maaf sekali. Tapi guys, kembali lagi ya ke masalah yang tadi, jangan terlalu memburu berita pada saat dalam keadaan berkabung, karena secara psikologis orang itu lagi drop. Orang itu lagi benar-benar ada di titik nadir gitu loh, di bawah banget kondisinya yang benar-benar nggak bisa bergerak gitu loh guys. Kita mau berdiri aja nih lutut tuh kayaknya nggak bisa nopang gitu loh guys. Jadi please sekali lagi ya kepada para wartawan yang terhormat, yang tersayang, kasih jarak lah gitu ya. Mungkin dalam 1-2 hari barangkali bisa diwawancarai gitu. Ya memang sih ini dilema ya, artinya karena Sheila juga kan artis, Vidi juga artis, mungkin ini sumber berita yang baik untuk kalian para pemburu berita gitu. Namun tolong dijaga privasi orang gitu, apalagi sedang dalam berkabung guys, please ya. Aduh, sakit
banget guys kalau orang lagi berkabung tuh kayaknya kita tuh udah nggak bisa mikir gitu ya. Sekali lagi ya, tolong kerjasamanya, jadi kasihan gitu, kasihan Selanya gitu. Bener, saya kalau ada saya dampingin dia gitu, cuman saya nggak bisa, bener-bener tadi tuh bener-bener tepar banget saya. Ya mohon maaf lah, saya bukan saya tidak ini ya, karena saya baru datang banget, baru landing gitu. Jadi ya sudah lah ya, mau gimana lagi, saya nggak bisa berbuat apa-apa guys gitu ya. Semoga ini dipahami dan bukan sebuah sesuatu tindakan yang nggak patut lah gitu ya. Tolong saling memahami aja gitu, karena ini sedang berkabung. Please help me, kasihan Sela Dara ya. Oke, salam kita dari. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Yang lagi viral nih guys, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musisi sekaligus penyanyi dari Nuansa Bening, Vidi Aldiano dinyatakan telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 7 Maret pukul setengah 5 sore hari ini nih guys. Kabar duka dari meninggalnya almarhum Vidi Aldiano ini tuh udah dikonfirmasi pihak keluarga dan para sahabat-sahabatnya sendiri nih guys. Beliau meninggal di usia 35 tahun ya guys ya. Dan penyebab meninggalnya dari almarhum Vidi Aldiano ini karena beliau mempunyai riwayat penyakit kanker ginjal yang dideritanya dari tahun 2019 nih guys. Dan selama beberapa tahun ini beliau sempat lakukan pengobatan atau berobat jalan di luar negeri nih guys. Dan berjuang melawan penyakit kanker ginjalnya itu nih guys. Namun apa dikata ya guys ya, Tuhan berkehendak lain ya guys. Kita doakan aja semoga almarhum meninggal ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Esa ya guys. Untuk keluarga serta kerabat yang ditinggalkan oleh almarhum diberikan ketabahan dan keikhlasan karena ditinggal oleh almarhum Vidi Aldiano nih guys. Nah, untuk proses pemakaman atau disemayamkannya almarhum Vidi Aldiano ini, Mimin belum mendapat info ya guys ya. Kali lagi saya ucapkan turut berduka cita untuk almarhum Vidi Aldiano ya guys ya. Untuk para kalian yang mau mengucapkan, silahkan ucapkan turut berduka cita di kolom komentar ya guys ya. Kasih doa sebanyak-banyaknya buat almarhum Vidi Aldiano. Kabar duka cita dari Vidi Aldiano ini yang udah meninggal pada tanggal 7 Maret 2026 ini ya, karena penyakit ginjalnya stadium 3 teman-teman. Nah dulu ini memang dia memang punya penyakit dari lama banget ya, di tahun 2019 kalau nggak salah ya. Nah dia bertahan demi untuk namanya berkarya. Nah gue selalu banget sama dia ini, memang zaman gue pernah dengerin lagu Status Palsu, Nuansa Bening, atau apa namanya Gadis Genit. Nah, gue suka banget sama lagunya dia ini. Tak kadang umurnya dia tuh muda banget ya. Belum ada 40 tahun. Nah, dia umurnya itu meninggal tuh di umur 75 tahun. Mudah banget kan. Nah, gue dulu pernah punya orang tua nih, punya penyakit ginjal. Memang penyakit ginjal itu memang harus yang namanya tabah sih namanya ya. Karena kan penyakit ginjal itu kan memang harus yang namanya itu jaga kesehatan, jaga pola makan, serta kita harus tahu nih penyakit ginjalnya seperti apa. Seperti itu kayak mak gua dulu penyakit ginjal itu udah stadium akhir di keempat. Waduh, ini kalau ginjal itu memang udah susah untuk yang namanya itu sembuh sih sebenarnya sih. Memang agak sedikit untuk kesembuhannya sih ya. Gua sebagai orang biasa atau cuman hanya jadi afiliator di TikTok aja. Nah, gue turut berduka cita atas meninggalnya Vidi Aldiano. Semoga lu supaya bisa diterima oleh sisi Tuhan dan tabah untuk diterima di masuk surga. Ini dia kisah hidup Vidi Aldiano. Nama aslinya Oxavia Aldiano, seorang penyanyi yang aktif sejak era akhir 2000-an. Waktu masih kecil, Vidi sudah menunjukkan skill dan bakatnya. Dia ikut lomba menyanyi di TK dan berhasil meraih juara 3. Bahkan dia juga sering menirukan lagu iklan di TV dan suara azan. Nah, sebelum terkenal, Vidi Aldiano ini memulai karirnya dengan ikut Indonesian Idol tahun 2006. Tapi dia hanya berhasil masuk 100 besar. Namun waktu SMA, Vidi sudah membuat album lagu pertamanya secara mandiri karena dia merasa bosan dengan lagu-lagu yang diputar di kantin sekolahnya. Nah, albumnya tersebut juga coba dia kirim ke beberapa label musik dan dia ditolak hingga 8 kali. Tapi karena Vidi Aldiano orangnya tidak menyerah, singkat cerita tahun 2008 namanya mulai meledak gara-gara lagunya yang berjudul Nuansa Bening dan Status Palsu. Mulai dari sana, karir Vidi Aldiano sebagai penyanyi semakin meroket. Dia menang banyak penghargaan, ditunjuk jadi Duta AIDS Indonesia
Indonesia, bahkan sampai terjun ke dunia akting. Tidak hanya itu, ternyata Vidi Aldiano juga lucu banget orangnya ketika jadi podcaster bersama dengan Om Deddy Corbuzier di acara Podhab. Sampai banyak yang mengira kalau dia ini komedian, bukan penyanyi. Tapi sekali lagi, terima kasih Vidi Aldiano sudah menghibur gen milenial lewat lagu-lagunya dan menghibur Gen Z lewat kelucuan celotehannya di podcast. Dan kita doakan semoga Vidi Aldiano husnul khotimah.